3. Tuan, John, saya harus balik buat pancake. Di yayasan hari ini Bellem dapat Membuat pancake? Ya, keterampilan saya. Hebat. Oh ya, apa pekerjaanmu? mengungkapkan identitas asli akan membuatnya takut. Saya baru saja kembali dari dinas militer. Saat ini belum memiliki pekerjaan. Kamu tidak punya pekerjaan. Kamu tadi janji kasih aku 10 juta. Ternyata omong kosong. Kamu nggak serius kan? Kok kamu begitu bodoh? Kita sudah urus surat nikah. Kalau aku minta, ya kamu boleh nggak kasih? Sebenarnya aku punya sedikit tabungan, juta gak susah. Aku sih nggak peduli soal itu. Tapi kamu carilah pekerjaan dulu. Kalau susah cari, kamu bisa bantu aku. Jual martabak. Walau penghasilan kecil, tapi cukup untuk hidup. Baiklah, ya sudah. Sampai jumpa. Bye. Ini kan bunga sekolah kita. Kenapa jadi seperti ini? Suyan, kamu kan lulusan universitas ternama. Kok sekarang jualan pancake? Xiaoyan, nilai kamu waktu tahun ketiga begitu bagus. Sempat magang di grup Zan, kok tiba-tiba putus kuliah? Ada apa sebenarnya? Katakan saja. Mungkin teman-teman bisa membantu kamu. Terima kasih, tapi waktu itu tidak ada apa-apa. Saya juga tidak butuh bantuan kalian. Suyan, jangan tak berterima kasih. Linin, pikir kamu. Lihat dirimu sekarang. Jadi seperti ini. Kami ikut malu gara-gara kamu. Saya tidak merasa cari uang dengan tangan sendiri. Itu memalukan. Cui, jangan ngomong seperti itu. Xiaoyan juga tidak ingin hidup seperti ini. Semuanya sudah takdir. Begini saja, kita semua kumpulkan uang untuk Suyan. Untuk memperbaiki kehidupannya. Saya donasi 500, saya 100. Saya 200, saya juga donasi 500. Terima kasih. Saya mewakili Suyan. Terima kasih kepada semua. Ini... Xiaoyan, jangan anggap ini sedikit ya. Saya akan ajak mendonasi ke kamu. Jadi, kamu tidak perlu terlalu lelah. Ini pertama kalinya saya melihat pemaksaan untuk donasi ke orang lain. Pertama kali saya lihat orang dipaksa donasi. Kalian semua dianggap sebagai orang berbakat, tapi kenapa berperilaku buruk begini? Kamu siapa? Kami berdonasi kepada siapa? Apa itu urusanmu? Dia adalah istri saya. Menurut kamu, saya urus atau tidak? Suyan, suamimu ikut berjualan pancake denganmu? Suami mengikuti istri, dia lakukan apa, saya lakukan itu juga. Apa itu urusanmu? Suyan, kamu sudah menikah. Kenapa tidak bagi-bagi undangan kepada kami? Benar. Meskipun hidup kurang baik, tetap menikah. Masa suaminya tidak pantas dibawa ke depan? Mungkin pernikahannya belum terlaksana karena beberapa kendala yang terjadi. Bertemu orang yang tepat, tapi tidak mengadakan pernikahan. Kenapa? Masalah? Penampilan biasa saja, hanya penjual pancake. John, apakah kamu pernah tidur dengannya? Menyerah pada keadaan? Yeo, jika tidak bisa bicara dengan baik, diam saja. Jangan menyulut Suyan. Dia menjaga harga diri, teman-teman juga ada. Malam ini kita pergi ke restoran bintang untuk kumpul-kumpul. Bagaimana? Pengeluaran mulai dari 30.000, bisakah mereka pergi? Suamiku yang bayar. Linin menikah baik. Ayah Yao, eksekutif Zan Group, gaji tahunan jutaan, bayar. Masalah kecil. Kami tidak tertarik ikut reuni sekolah. Kamu tidak menyenangkan. Pergi. Kenapa tidak? Makan dan minum gratis. Kenapa tidak pergi? Sayang, makan malam di restoran bintang. Terlalu
tidak ekonomis. Aku mau tunjukkan kepada teman-teman betapa menyedihkannya kehidupan mantan bintang sekolah. Guru-guru, teman-teman, malam ini pukul 8 di restoran bintang. Jangan sampai tidak datang ya. Presiden, saya cek di jajaran manajemen grup tidak ada bernama Ye. Adik kedua, sopir Ye Ji Sheng, anaknya Ye Sopir adik kedua. Ye Ji Sheng pernah dihukum, punya catatan kriminal, keluarganya utang jutaan. Baik, saya mengerti. Sepertinya YAO ini pura-pura jadi anak orang kaya. Sayang, kenapa terlihat murung? Acara reuni malam ini, kita sebaiknya tidak pergi. Mengapa? Kamu tidak tahu betapa jahatnya mereka. Jangan takut, ada aku. Ayo pergi. Dengar dengan baik-baik, sebentar lagi presiden perusahaan akan datang ke sini. Ia menginstruksikan agar identitasnya tidak terungkap. Baik. Selamat datang, tamu terhormat. Tempat ini terlalu mahal, tidak mampu membeli. Ayo pergi. Anda berdua beruntung sekali, hari ini adalah hari diskon pasangan. Pasangan pertama yang masuk ke toko ini dapat 1 set pakaian pasangan gratis. Mari, lewat sini. Pergi. Sepertinya tidak terlalu berhubungan dengan pakaian. Ada yang kurang. Bawa kalung Funky Wang ke sini. Itu pusaka Zen. Kamu punya waktu 10 menit. Cepatlah. Padukan ini dengan pakaian. Lin Yan, kamu cantik sekali hari ini. Kalungmu sangat indah. Pasti menghabiskan banyak uang. Ini buatan khusus oleh suamiku dari Denise. Saya juga tidak tahu berapa harganya. Keterampilan Denise layaknya sebuah karya seni. Kalung ini mulai dari 3 juta. Lin Yan, kamu memang punya suami yang baik. Omong-omong, mengapa Suyan belum datang? Mereka berdua menjual pancake. Bagaimana mereka berani bertemu kita? Sangat cantik, luar biasa indah. Siapa? Ya, Anggun. Apa dia salah masuk ruangan? Kalung yang dia pakai ternyata adalah Funky Wang. Funky Wang, nama yang aneh. Mungkin tidak mahal. Bukan sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Dibuat pengrajin kerajaan, barang antik,
Jika harus diberi harga, setidaknya 1 miliar. Apakah kamu bercanda? Suyan mana mungkin bisa memakai kalung seperti ini? Mustahil. Halo semua, saya Suyan. Maaf, saya terlambat. Ternyata Suyan sungguh cantik, hampir tidak mengenalinya. Suyan, kalungmu sangat indah. Diberikan suamiku. Bukan hanya indah. Kalung ini tadi Profesor Gao bilang bernilai 1 miliar. 1 miliar. Saya lebih penasaran. Bagaimana kamu dan suamimu yang jualan pancake bisa membeli barang semahal ini? Tidak, itu dicuri kan? Profesor Gao, Anda mungkin salah lihat. Kalung ini diberikan gratis oleh manajer toko saat membeli pakaian. Saya pernah lihat asli Feng Qiu Huang di keluarga Zhong terkaya di Jiangchen. Hak cipta milik mereka. Perusahaan lain tidak boleh gunakan. Ternyata itu adalah barang palsu bajakan. Sangat lucu memakai kalung sebagai barang antik senilai 100 juta. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kalung ini adalah barang antik. Anda tahu Prof Gao datang dan bantu, tapi tidak akan katakan jelas. Suyan, aku sangat kecewa padamu. Suyan, untuk mencuri perhatian Ling Yin, kamu anggap guru dan teman kita bodoh. Suyan, awalnya kamu adalah yang terbaik di antara siswa. Bagaimana jadi seperti ini dalam beberapa tahun? Saya tidak memilikinya. Maaf teman-teman, saya tidak bermaksud. Saya pergi sekarang. Ketawa lalu ingin pergi? Tidak semudah itu. Suyan tidak sengaja. Suyan sedikit berdandan, jauh lebih cantik daripada Lingin. Jika aku menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis ini. Lepaskan aku! Mengenakan barang palsu, berpakaian seperti merah, bukankah itu untuk menggoda suamiku? Kamu tidak pantas. Lepaskan aku! Tolong lepaskan aku! Saya tidak melakukan apa-apa yang salah dan tidak seharusnya dipegang seperti ini. Hanya sebuah kalung. Kalau rusak, apa yang bisa kamu lakukan terhadap? Berhenti! Tuan Pulsa Suan. Berani sekali kalian. Kalian benar-benar berani. Maaf, saya ada urusan keluarga. Membuatmu merasa tersinggung. Saya tidak apa-apa. Bawa saya pergi. Kamu segera pergi sekarang. Gerai pancake kalian sedang ramai sekarang. Kalau kembali sekarang masih bisa jual pancake. Jadi Suyan berjualan pancake? Apakah karena menikah dengan suami penjual pancake? Menikah, ikut suami, bunga sekolah berprestasi, disayangkan. Siapa yang tidak setuju? Lihat, Ling yang menikah bagus, lebih segar dibandingkan saat bersekolah. Siapa yang merusak kalung ini? Saya menjatuhkannya. Kenapa? Kami ikut. Apa? Harus ganti rugi. Tentu saja harus ganti rugi. Ganti rugi. Hanya sebuah kalung palsu, 200 yuan, sudah cukup kan? Anggap saja seperti memberi pengemis
Kalung ini disebut Feng Qiu Huang. Harga pasar setidaknya 1 miliar. Kalian bertiga merusaknya bersama. Masing-masing 33 juta. Sisanya, saya maafkan. Apa? Omong kosong. Memfitnah istriku. Gila! So, Jan, jual pancake 10 yuan, tak cukup kaya. Malam bawa kalung palsu untuk memeras 1 miliar. Kita semua pernah belajar hukum. Ada yang bisa beritahu dia berapa tahun hukuman untuk pemerasan? Sepertinya lapor polisi saja. Biar polisi yang jelaskan. Tuan Shen, sudahlah. Mereka tak bisa dilawan. Tidak apa-apa. Saya yang menangani. Mahasiswa Mang Yao, biarkan saja. Kita teman sekelas, tak perlu bertindak tegas. Demi menghormati Profesor Gao, saya tidak akan mempermasalahkan pemerasan ini. Segera pergi. Memalukan di sini. Profesor Gao, saya ingat Anda ahli barang antik. Apa Anda mau melihatnya sebentar? Kalung asli atau palsu? Sujan, cepat bawa suami. Tidak bergunamu pergi. Harus bertemu di sini. Profesor Gao baru saja memeriksanya. Jelas-jelas palsu. Melihat tak akan ada hasil, Profesor, Zhao ahli鉴定专家, setiap pemeriksaan biayanya setidaknya puluhan juta. Kalian berdua cuma penjual pancake. Mampukah kalian membayar sebanyak itu? Tuan Jen, apakah kalung ini benar-benar asli? Iya, ini asli. Kalau begitu, kenapa manajer toko memberi kami barang semahal ini? Setelah urusan ini selesai, aku akan menjelaskan padamu. Lihat itu, istrimu tidak percaya. Kamu masih buang-buang waktu semua orang di sini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lihat baik-baik, ini kalung palsu. Suyan, saya kasihan padamu. Suamimu miskin dan sombong. Semakin miskin, semakin sombong. meski diperiksa 100 kali, palsu tetap bukan asli. Tidak. Kalung ini asli. Ini Feng Qiu Huang. Ternyata memang benar. Sangat sempurna. Saya bisa memastikan 100% bahwa ini adalah Feng Qiu Huang. Tidak mungkin dunia ini ada yang bisa membuat tiruan dengan kualitas seperti ini. Astaga. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Kalian pecah. Kalian asli berharga. Kalian semua pelaku kejahatan. Profesor Gao, perhatikan lagi. Bagaimana bisa ini adalah barang asli? Betul, mereka cuma jual pancake di jalanan. Mungkin tidak mampu membeli kalung antik mahal ini. Apalagi tadi Suyan sendiri bilang, kalung ini adalah hadiah dari pemilik toko saat dia membeli baju. Ada pemilik toko yang akan berikan kalung seharga miliar kepadanya? Hebat, kalung ini ternyata asli. Tapi sekarang sudah rusak. Bagaimana bisa bayar? Masing-masing bayar 30 juta. Bukankah itu rugi habis? Kalau tidak mampu mengganti rugi, apakah mereka harus dipenjara? Profesor Gao, ini bukan hal yang bisa dijadikan bahan lelucon. Anda harus memastikan dengan benar. Saya bersumpah demi nyawa saya. Saya tidak berbicara bohong, Li Yin. Kamu terlalu sombong. Tidak boleh merusak kalung ini. Ini bukan soal uang. Ini antik. Bisa dipenjara. Profesor Gao, saya akhirnya mengerti. Sebelumnya Anda di sekolah sangat menyukai Suyan. Apa Anda bersekongkol dengannya untuk menjebak kami? Benar, Prof. Gao. Kami semua adalah murid Anda. Mengapa Anda begitu menyukai Suyan? Jangan-jangan Anda punya hubungan dengannya. Kamu... Kalian tidak masuk akal. Ada murid seperti ini. Memalukan karier pendidikan saya. Kalian bersiaplah untuk membayar kompensasi. Kamu boleh saja menghina saya, tapi berani menghina Profesor Gao juga. Saya tidak biasa melawan wanita. Profesor Gao sudah mengatakan kalung asli, bayar rugi, lapor polisi. Pilih satu. Lapor saja. Apa kamu pikir saya takut pada kalian? Kalung saya jatuhkan. Namun, bisakah kalian membuktikan bahwa kalung itu milik kalian? Apa maksudmu? Kalian sama sekali tidak mampu membeli kalung semahal itu. Hanya satu jawaban. Kalung ini adalah hasil curian kalian. Kalung ini kalian curi. Itu satu-satunya penjelasan. Profesor Gao baru saja mengatakannya sendiri. Barang asli di rumah Zon, konglomerat Jiangcheng. Pasti kalian mencurinya dari keluarga Zon. Saya adalah putra sulung keluarga Zhou. Apa?
Kamu adalah putra sulung keluarga Zong? Apakah ini lelucon? Anak sulung konglomerat malah menjual pancake? Mungkinkah ini benar? Ini luar biasa. Suyen ternyata menikah dengan konglomerat. Apa yang kamu katakan itu benar? Itu benar-benar sebuah lelucon yang lucu dan membuat orang tertawa. Saya sering minum dan berbicara bisnis dengan putra kedua keluarga Zon. Kamu bisa menipu siapa saja. Tapi berpura-pura jadi putra keluarga Zon. Kamu benar-benar mencari masalah besar. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Masih mau pura-pura? Jika tidak, aku akan panggil tuan ketua Zan untuk memverifikasinya langsung. Tidak mungkin. Orang yang aku nikahi bukan keluarga Zon. Bagaimana mungkin orang yang saya nikahi adalah orang keluarga Zon? Sepertinya Suyan masih sangat memikirkan kejadian masa lalu. Belum bisa akui. Semuanya sudah melihat, bukan? Dia menyangkau. Kalau begitu, kita harus benar-benar menghitung masalah pencurian kalung ini. Yang setuju melapor polisi, angkat tangan. Sepertinya tidak akan bisa terhindar dari kantor polisi. Siapa yang membuat masalah di restoran Bintang Langit kami? Kaliu? Akhirnya Anda datang. Restoran Bintang Langit adalah milik keluarga Zon. Ada yang mencuri kalung Feng Chiu Huang milik keluarga Zon yang bernilai 1 miliar. Bukti sudah jelas. Segera bawa mereka ke kantor polisi. Tangani sesuai hukum. Benarkah? Benarkah? Siapa yang berani sekali mencuri dari keluarga Zon? Tidak ingin hidup lagi? Ya! Itu dia! Leo, kenapa kamu memukul saya? Apa kamu berani bilang dia mencuri kalung keluarga Zon? Kenapa kamu gila? Manajer Rio, kamu berani sekali memukul suami saya. Suami saya adalah putra eksekutif senior grup Zan. Putra eksekutif grup ayahnya hanya seorang sopir. Dia suka berpura-pura dan menipu. Suka menumpang makan dan minum. Benar-benar seorang anak kaya palsu. Anak kaya palsu. Suami, apa yang dia katakan itu benar? Saya hanya berutang beberapa kali saja. Leo, tidak perlu berkata sedemikian kasar. Saya bukan tidak mau membayar. Dulu, saya mengingat ayahmu bekerja sebagai sopir keluarga Zon. Maka saya tidak berkata apa-apa. Hari ini, kamu salah karena memandang rendah orang. Mulai sekarang, kamu tidak boleh datang ke restoran Stellar lagi. Tempat ini tidak menerima kamu. Leo, apa kamu salah paham? Orang yang mencuri kalung itu bukan saya, tapi dia. Saya tidak ingin dengar omongan lunasi hutangmu. Sekarang, kalau tidak, jangan salahkan saya. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Jangan, aku berikan. Leo, ini uang 10.000. Sisa pinjaman akan aku bayar beberapa hari lagi. Perginya terlalu terburu-buru. Sayangnya, saya tidak membawa cukup uang untuk membeli barang ini. Masih tidak punya uang. Tidak, benar-benar tidak punya uang. Kukira anak ini dulu sekamar denganku di asrama. Mencuri celana dalamku. Kenapa? Tiba-tiba ada uang. Semua pura-pura. Linian terlalu malang. Dia ternyata menikahi pria kaya palsu. Saya pikir dapat dukungan, ternyata malah tertipu. Bajingan. Tidak punya uang. Tidak bisa begini. Hari ini harus lunasi utang. Satpam. Angkut ke gang sebelah. Pelan-pelan. Leo, kalung ini bernilai 3 juta. Ambil untuk membayar utang. Jangan pukul saya. Kalung ini hadiahmu. Jangan berikan kepadanya. Hidup sudah hampir habis. Kamu masih pikirkan uang. Kamu gila.
Haji. Baik. Tunggu, sebentar. Mereka belum boleh pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya hanya ingin bilang kalung Feng Qiu Huang ini dipinjam dari teman saya. Kalian tiga merusaknya. Gimana saya jelasin ke temanku? Sebentar bilang ini, sebentar bilang itu. Siapa tahu mana yang benar? Saya tidak mau banyak bicara dengan kalian. Manajer Leo, patahkan kaki anjing mereka. Keamanan. Nanti dulu, kalung ini rusak karena Lin Yin menjatuhkannya. Tidak berkaitan, biar dia ganti rugi. Ya, tanggung sendiri. Linian, jangan libatkan kami. Kalian tega lakukan ini padaku. Saya sudah banyak memberi kalian keuntungan. Keuntungan kecilmu itu tidak sebanding dengan 30 juta. Suyen, kita pernah jadi teman sekelas. Bantu aku untuk memohon padanya. Saat kamu menggertakku sebelumnya, pernahkah kamu merasa iba? Keamanan. Pukul mereka. Pastikan kaki mereka patah. Nanti dulu. Jan, kamu juga tidak ingin suamimu tahu tentang kejadian 6 tahun lalu, kan? Saya benar-benar ingin tahu. Kamu berani ancam Suya. Manajer Leo, tunggu apa? Patahkan saja. Jangan pukul saya. Berlutut dan minta maaf kepada istriku. Maaf, Suyan. Saya salah. Maaf, Suyen. Kami salah. Maafkan kami kali ini. Jika kalian berani mengganggu istriku lagi, aku akan membuatmu mati tanpa kubur. Pergi. Benarkah tidak masalah jika mereka tidak mengganti rugi? Bisa bayar, apalagi kalung itu palsu. Palsu? Iya, Profesor Gao dan Manajer Leo teman saya. Kami hanya bekerja sama untuk menghukum mereka. Lehanti. Apa lagi? Barusan orang bermarga Liu itu, apa yang dia bilang itu benar? Apa maksudnya? Benar atau tidak? Dia bilang kamu itu pura-pura jadi anak orang kaya. Apakah kamu tidak punya uang? Kamu mengikut saya. Apakah kamu tidak punya uang dan membohongi saya? Ya, Ao. Lin Yin influencer dengan jutaan penggemar. Dia memiliki banyak pendukung di belakangnya. Singkatnya, kamu harus sangat kaya untuk pantas bersamanya. Aku beritahu kamu, jika kamu adalah orang kaya palsu, kami tidak akan melepaskanmu. Lingin, menit lalu kamu panggilku suami. Sekarang kamu bersama teman-temanmu menghadapi itu. Kamu tidak salah kan? Kita belum resmi menikah. Suami dan istri hanyalah panggilan semata. Aku bersamamu setengah tahun. Jangan berani tipu aku. Aku pastikan kamu akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Halo, Tuan Hu, Xiaoyan, dia telah ditipu oleh seseorang yang berpura-pura menjadi orang kaya. Aku punya uang. Kenapa kalian terburu-buru? Aku akan menelepon dulu. Kalian berdua tadi mengkhianatiku. Aku belum menghitung ini dengan kalian. Maaf, kami tadi ketakutan. Aku tidak percaya. Telah dipermainkan oleh suami Suyan. Aku akan hitung pertengkaran ini dengannya nanti. Wow, apa? Ayah, aku sedang terburu-buru. Cepat bawa mobil mewah ke sini. Setidaknya, juga. Mobil Zan, aku diam-diam biarkanmu nyetir beberapa kali. Jika ditemukan, sesuatu akan terjadi. Ayah, kamu hanya memiliki satu putra seperti itu. Anda tidak bisa memenuhi keinginan kecil saya. Maka saya mungkin juga mati. Tunggu, ayah, pikirkan cara. Ayah, jangan khawatir. Keluarga Zun punya mobil mewah. Kalau kamu pakai satu, mereka nggak akan ketahui. Oke, saya akan segera membawanya kepada Anda. Ayah, dingin. Ada, tahu sesuatu. Jangan bingung. Baik, akan kuantar sebentar lagi.
Mobil ini nilainya lebih dari 10 juta. Siapa tahu mobil ini disewa. Kamu kan sudah diberitahu untuk datang menjemput kami setelah pesta selesai. Kenapa lama sekali? Aku, Xiao Nama Xiao pun kamu asal panggil. Maaf, Tuan Ye, kemacetan. Saat jam sibuk sore. Jika bukan karena kamu telah bekerja di keluarga Ye selama 10 tahun, aku sudah memecatmu sejak lama. Ayo pergi. Aku akan meminta sopir mengantar kalian pulang. Mobil ini benar-benar milikmu? Kalau kamu tidak percaya, ya sudah. Jangan hubungi aku lagi di masa depan. Percaya, tentu saja percaya. Nanti aku akan main ke rumahmu. Sudah berbulan-bulan, kamu belum pernah mengajak aku ke rumahmu. Hanya menginap di hotel terus, rasanya kurang baik. Benar Kak, rumahmu setidaknya villa kan? Ajak kami lihat-lihat dong. Kak, jangan bilang kali ini kamu lagi-lagi menyebut alasan tidak bisa ya. Bisa? Kenapa? Tidak bisa. Hari sudah terlalu malam. Besok kita pergi. Ayo pergi. Bukankah itu mobil saya? Kenapa ada di sini? Apa yang terjadi? Di mana tinggal? Antar kamu. Tidak perlu. Tinggal dekat. Bisa pulang sendiri. Hari ini terjadi begitu banyak hal. Kamu pasti lelah. Aku antar kamu. Aku tidak tenang kalau kamu pulang sendiri. Ayo pergi. Tadi kamu bilang, kamu anak keluarga Zon. Apakah itu benar? Kalau aku memang anak keluarga Zon, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menceraikanmu. Kenapa? Aku tidak suka orang kaya. Apalagi keluarga kelas atas seperti itu. Aku hanya ingin hidup sederhana. Sepertinya dugaanku benar. Dia selalu membenciku. Untung aku hanya punya nama yang sama. Kalau tidak, kamu tidak akan menikah denganku. Apa terjadi? Zheng Yuan, aku percaya kamu. Tapi, pastikan kamu tidak akan membohongiku ya. Aku tidak akan membohongimu. Tapi aku juga tak ingin kehilanganmu. Kita sudah sampai di rumahku. Terima kasih telah mengantarku pulang. Tenang. Ada sesuatu yang selalu ingin saya sampaikan. Aku sangat bahagia menikah denganmu. Aku juga. Kak. Apakah suamimu menelponmu lagi? Kamu jangan berpura-pura di sini. Kamu sudah tahu hasilnya seperti ini. Kamu batal nikah Tuan Zan. Dia minta aku kembalikan uang pernikahan. Bawa anaknya. Suamimu tidak mau memberikannya. Jadi dia melampiaskan kemarahannya padaku. Kak, jika kamu tidak punya tempat pergi, kamar utama, aku tidur ruang tamu. Aku tidak butuh kamu merasa kasihan padaku. Hari ini aku datang hanya untuk memberitahu satu hal. Apa itu? Pada waktu itu, anak itu tidak meninggal. Aku memberikannya kepada orang lain. Di mana? Dia. Kamu berikan dia kepada siapa? Katakan padaku di mana dia. Kak, aku mohon beritahu aku. Sementara ini aku tidak akan memberitahumu. Dalam 3 hari. Aku ingin 1 juta. Kak, aku mohon padamu. Beritahu aku. Aku mohon padamu. Kamu bisa bercerai dan menikah dengan Zhan Jiangwu. Dia bilang dia sangat menyukaimu. Siap menunggu kamu kembali. Anak itu tidak meninggal dulu. Aku memberikannya kepada orang lain. Anakku, di mana sebenarnya kamu? Anak nakal, mau lari kemana?
Ini anakku. Apa urusannya denganmu? Aku bukan anakmu. Kamu bisa lahir anak seimut ini. Jangan banyak bicara. Pulang bersama. Kamu penjual manusia, ingin menculikku. Jangan anggap saya kecil. Saya tahu semuanya. Apa omong kosong yang kamu ucapkan? Saya rasa lebih baik lapor polisi. Serahkan pada polisi untuk menangani. Urusan sendiri. Anak kecil, kamu baik-baik saja? Ada yang luka? Ibu, mau tangan mama. Anak perempuan saya mungkin sebesar ini. Anak kecil, rumahmu di mana? Antar kamu pulang. Saya tidak mau pulang. Saya mau bersama mama. Saya bukan mamamu. Kamu salah orang. Kamu adalah mama saya. Baiklah, lapar. Ya, ayo, saya bawa makan. Saya ingin makan yang ini. Baiklah, saya buatkan. Presiden, Direktur Perkebunan Kosong sudah dibersihkan. Siap ditempati. Oke, baiklah. Tempat tinggal Suyen terlalu usang. Saya harus memikirkan cara agar dia bisa pindah ke sini. Berita buruk! Guru dari taman kanak-kanak baru saja menelepon. Mereka bilang menghilang. Apa? Apa? Segera pergi, mengundi. Adalah Perumahan keluarga kecil AO dari keluarga Zon sudah tidak dihuni. Pengurus rumah tangga saya sudah kirim ke desa. Segera bawa kemintimanmu ke sini. Baik, ayah, kamu hebat. Segera kembalikan mobil sport milik Tuan Muda. Aku dia tahu. takut. Apa? Saya akan mengemudinya 2 hari lagi. Matikan ya. Harum sekali. Adik kecil, siapa namamu? Namaku Mengmeng. Jadi, apakah kamu tahu nama ayah dan ibumu? Ayahku bernama Zhang Yuan. Zhang Yuan. Benar, perkenalkan secara resmi. Namaku Zhang Yuan, umurku 28 tahun. Lalu, apa nama ibumu? Jadi, siapa nama ibumu? Entahlah, nenek bilang ibu adalah wanita jahat. Lali dengan seseorang. Zhang Yuan tidak akan menyembunyikan hal ini. Sepertinya itu hanya nama yang sama. Bibi adalah ibu Mengmeng, oke? Bibi sudah menikah dan tidak bisa menjadi ibumu lagi. Itu mobil ayah. Ayo pergi. Bibi akan membawamu mengejar ayah. Ini banner saya. Salah satu set. Wow, sangat besar. Sangat megah. Suami, sudah lama minta dibawa. Kenapa sembunyikan? Saya sudah mengatakan semuanya. Keluarga saya punya uang. Sekarang saya menulis. Masih marah? Suami paling banyak, malam ini saya akan memberi Anda kompensasi yang baik. Dan Anda bisa memaafkan saya. Apakah itu benar? Ayo, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Mengmeng, kau yakin ini rumahmu? Apakah ini benar-benar rumahmu? Iya, ini hanya salah satu rumah besar kami. Nenek mengajakku ke sini tahun lalu. Salah satu keluargamu punya banyak rumah. Benar, nenek punya beberapa perusahaan besar. Nenek bilang, semuanya akan jadi milikku di masa depan. Ternyata kamu pewaris kaya. Tentu saja. Ayo masuk lihat.
Jika Tante suka, aku akan memberikan rumah ini untukmu. Tuan Muda, kenalkan tempat ini pada mereka. Biaya pembersihan rumah ini saja setiap bulan mencapai 200.000. Hanya untuk perawatan saja, sudah semahal itu. Kecil. Ini area termahal di Jiangce. Hanya untuk rumah ini saja. Harganya 500 juta. Sayang, kalau kita menikah nanti, aku mau berolahraga di rumah ini setiap hari. Ok, aku temani kamu. Aku hanya main-main saja. Kamu benar-benar percaya. Suamiku, kamu sangat baik. Ye Shao, kamu kenal banyak orang kaya. Kenalkan satu buatku. Aku juga. Baik. Kudengar kamu berteman dengan putra sulung keluarga Zon. Apakah ia punya pacar? Saya hanya kenal Zener Xiao. Zener Xiao hilang misterius 6 tahun lalu. Kembali beberapa hari lalu. Belum bertemu. Coba cari tahu apakah dia sudah menikah. Saya cukup tertarik soal ini. Mayao, kamu ingin langsung sukses ya? Siapa tahu, saya jelek. Kalau saya menikah dengannya, tentu kalian juga ikut untung. Kamu sedang berhayal. Ayahku jelas tidak tertarik padamu. Aduh, Mang di sini. Suyan, apa benar kamu datang ke rumahku untuk mencoba mendekatiku? Ini rumahmu. Mama baru bilang ini rumahnya. Bahwa pengemis kecil pura-pura jadi pemilik rumah. Apa kamu bermimpi? Kamu, tante jelek, berani marahi aku. Aku suruh ayahku usirmu. Kamu berani memarahiku. Iya, aku pukul. Sudah, lebih baik berhenti. Bagaimanapun kita teman sekolah. Suyan, since kamu sudah datang, aku akan tunjukkan semuanya padamu. Suami saya, benar. Suyan, sudah datang. Lihat-lihatlah. Kalau nanti kalian punya uang, kamu dan suamimu juga bisa membeli saksi. Kak Lin Yin, kamu pintar bercanda. Jual pancake, beli manner. Mungkin dia harus jual selama beberapa generasi. Jual pancake beberapa generasi. Kamu juga cukup malang. Apakah ini rumah Yao? Belum tentu. Jika bukan Yao, mungkinkah milik pengemis kecil ini? Kalau kamu punya akal, apakah mungkin? Jangan cepat pergi. Aku akan membawa kalian untuk keliling. Kebetulan aku ada urusan sore ini. Mama, apakah kita salah tempat? Tidak, ini memang rumahku. Aku bisa membuktikannya. Direktur, berdasarkan pengawasan terakhir, lokasi terakhir nona kecil ada di sini. Kenapa dia bisa datang ke sini? Direktur, ada pesan baru. Nona kecil pergi ke Mandarin Lingfeng. Ayo, beritahu semua orang untuk segera pergi. Kali ini tidak salah bergantung. Asal menikah dengan, ya, semuanya akan menjadi milikku. Rumah ini selesai direnovasi, terlihat sangat indah. Kapan aku bisa memiliki rumah seperti ini? TAO. Anak kecil tadi adalah teman Tuan Muda Jiaung, kami lapar. Ada makanan untuk kami? Baik, aku akan ambilkan. Kalin Yin, sofa ini jika dipindah ulang akan lebih bagus. Aku juga merasa posisinya tidak estetik. Kalau begitu, kalian pindahkan saja. Nona, barang ini tidak boleh sembarangan dipindahkan. Kalau rusak, bisa jadi masalah. Kenapa tidak boleh dipindahkan? Nyonya besar sudah bilang supaya dipindahkan. Kamu ini siapa? Berani-beraninya mencegah. Yo, cukup! Cukup! Ribut! Tua, kamu gila! Berani-beraninya kamu berteriak padaku. Kamu tahu tidak aku adalah Tuan Muda keluarga Ye? Tuan muda macam apa kamu? Kamu hanya anak seorang sopir. Kamu sekarang sudah dipecat. Pergi! Baik, aku pergi. Bikin keributan lah, sampai membuat kekacauan besar. Kenapa tiba-tiba orang tua ini bertingkah gila? Suamiku, tadi dia bilang sopir. Maksudnya apa?
Orang tua ini memang tidak waras. Aku hanya karena dia telah melayani keluarga Ye selama bertahun-tahun. Maka aku biarkan dia tinggal. Sudahlah, kita sudah cukup melihat rumah ini. Kita pergi bar. Minum segelas. Baru saja mau pergi, aku belum puas melihat-lihat. Betul. Kita minum saja di sini. Mau pergi jauh-jauh? Malas sekali rasanya. Tapi aku belum menyuruh pelayan untuk menyiapkan sesuatu sebelumnya. Kulkas kosong. Saya tidak suka makan makanan sisa. Bibi, saya akan membuktikannya. Di sini saya menyembunyikan banyak permen. Bibi, lihatlah. Ini rumah saya. Bu, lihatlah. Ini rumahku. Banyak sekali camilan impor. Coklat berlapis emas itu terbuat dari bubuk emas murni. Harga 1 20.000. 2 kotak saja harganya 400.000. Kaviar di sebelah biskuit itu adalah kaviar almas. 1 kotak harganya 170.000. Di sini ternyata ada 3 atau 4 kotak. Benar-benar sangat kaya. Bu, lihat lagi. Ini semua yang aku sembunyikan. Sekarang bisa membuktikan ini rumahku kan? Tentu saja bisa membuktikan. Yo, jangan-jangan kamu berpura-pura jadi anak orang kaya lagi. Ayahku akan segera datang. Kalian cepat pergi. Kalau tidak, buktikan. Buktikan apa, anak kecil? Yan, kamu bawa anak kecil ke sini buat drama seperti ini. Apa kamu berniat merusak hubunganku dengan Lin Yin? Merusak hubungan kalian. Lucu sekali kamu. Waktu kuliah, kamu selalu mencoba menggoda aku. Melihat aku kaya raya, sekarang niat burukmu muncul lagi. Tapi, tolong punya kemampuan dasar saat berakting ya. Anak pengemis ini kotor sekali. Dilihat dari manapun, dia tidak seperti anak dari keluarga kaya kan? Saya yakin Mama yang tidak berbohong. Su, Jan, saya tidak menyangka. Kehidupanmu yang tidak bahagia mencemari hatimu. Jamie Marabate Eo. Kamu bahkan menggunakan cara sekeji ini. Hanya kamu yang anggap ia au harta. Bagi saya, ia bukan apa-apa. Hentikan omong kosongnya. Mang Yao, 就去，不信mereka berdua. Kalau berani, hadapi saya. Jangan sentuh anak itu. Mamang, kamu baik-baik saja. Mamang, saya bawa kamu ke rumah sakit. Suyan, kamu ingin pergi begitu saja? Ini ante, kamu ganti rugi. Ini Fasanti, kamu harus ganti rugi. Saya tidak punya waktu. Mamang pingsan. Siapa tanggung jawab? Lihat, dia baik-baik saja. Kamu tidak bisa menerima saya akan menikah ke keluarga kaya. Jadi merusak barang antik. Kali ini saya pasti tidak akan melepas kamu. Berapa lama lagi? Presiden terjebak macet. Mungkin butuh sekitar 15 menit lagi. Percepat. Suruh para pengawal pergi dulu. Pastikan Meng Meng tidak tersesat lagi. Minggir cepat. Ini masalah hidup dan mati. Biarkan mereka pergi. Kamu masih merasa ini belum cukup kacau? Suami, kamu tidak akan merasa iba padanya kan? Dia selalu menjebakmu. Perempuan seperti ini langsung mendekati pria kaya saat melihat mereka. Jika kamu memaafkannya, dia akan lebih keterlaluan dan terus mengganggu. Suami, jangan peduli. Saya ingin dia belajar. Kalian boleh pukul aku, tapi jangan sentuh anak itu. Melindungi anak ini seperti itu, jangan-jangan anakmu sendiri. Pura-pura mati ya. Seret dia ke kolam di luar. Jan, ini akibatmu yang bersikeras mengganggu suamiku. Keluarga kaya itu bukan tempat yang bisa kamu dekati. Tolong,
Selamatkan Mamang. Dia tidak berpura-pura. Buang dia ke kolam. Cuci kemiskinan darinya. Berhenti. Ayah. Jaga baik-baik, Meng. Ingat, Kamu baik-baik saja. urus sisanya. Berani sekali kalian menerobos keluarga Zon. Selesai. Semuanya udah selesai. Keluarga Zon, dulu ini adalah perkebunan suami saya. Sayang, cepatlah katakan sesuatu. Ini bukan rumahmu. Apakah kata pengemis kecil itu benar? Pengemis kecil. Dia nona muda Zon. Permata hati nyonya tua Zon. Apa? Saya sudah bilang. Tapi kalian masih tidak percaya. Yun Tejo, aku mohon padamu. Mengingat aku jadi sopir Zon selama 10 tahun. Ampuni anakku kali ini. Ye Jisheng, aku akan segera menagih utangmu. Berapa banyak emas perhiasan Zon yang kau curi selama ini untuk membiayai hidup anakmu? Seseorang tangkap dia ke kantor polisi. Tidak perlu repot. Saya sendiri akan pergi ke kantor polisi. Saya sudah lama menunggu hari ini tiba. Xiao, bangunlah. Kau hanyalah anak seorang sopir. Mulai sekarang, kehidupmu bergantung pada dirimu sendiri. Mengapa? Aku membencimu. Aku benar-benar salah lahir dan tidak melihat dengan jelas. Aku benci. Hitung kerugian keluarga. Biarkan mereka membayar semuanya sebelum pergi. Yeyo, kau sebenarnya anak seorang sopir. Jadi ayahmu bukan eksekutif, hanya seorang sopir kecil saja. Kamu bajingan, kamu terus membohongiku. Ini semua karena kamu. Kalau bukan karena keserakahanmu, aku perlu beberapa anak kaya. Berani kamu memukulku. Aku sudah tidur denganmu berbulan-bulan. Lebih baik mati saja. Sakit sekali. Jangan bergerak. Dokter bilang kamu mengalami gegar otak ringan dan butuh istirahat. Bagaimana dengan Meng? Memang tidak apa-apa. Hanya ketakutan. Ya sungguh keji. Bahkan anak kecil pun dipukul. Untung ada kamu, tapi kamu terlalu mengambil risiko. Ngomong-ngomong, apakah Meng pernah bilang siapa ayahnya? Itu kamu... Saya tidak menyangka ayahnya punya nama yang sama persis denganmu. Nama yang sama persis. Ternyata dia mengira asisten Yun adalah ayahnya Meng. Iya, Tuan Besar Zong punya nama sama denganmu. Pantas saja kamu bisa meminjam begitu banyak barang darinya. Logika apa ini? Pasti dia merasa kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Merusak nama itu, maka dia terus membantumu dengan berbagai cara. Masuk akal juga. Tapi untungnya kamu bukan dia. Kalau iya, aku hanya bisa menceraikanmu. Kenapa rasanya kamu selalu punya sedikit permusuhan terhadap keluarga kaya, Jo? Tidak, aku hanya sadar diri saja. Tidak ingin ada urusan apapun dengan keluarga kaya. Ibu, aku berbuat salah. Aku kirimmu ke lapangan. Kamu buat sepeda. Ma, saya membuat kesalahan. Saya tempatkanmu di posisi dasar untuk belajar. Tapi kamu lakukan hal bodoh. Tadi malam saya minum banyak alkohol. Jika dia setuju,
Saya ingin bertanggung jawab padanya. Gadis keluarga biasa menikah di keluarga Zon. Posisi Jejojan masih ada untukmu? Saya bisa melepaskan. Wanita seperti itu tidak pantas untukmu. Urusan yang tersisa akan saya atur. Tidak, saya hanya cukup tahu diri. Saya tidak ingin punya urusan apapun dengan keluarga kaya. Ya, saya sudah tahu. Istirahatlah. Kamu pulanglah dulu. Saya ingin sendirian sebentar. Yunfang secara diam-diam atur 2 orang untuk melindungi Suyan. Jangan biarkan dia terluka lagi. Baik, Presiden. Nona Mengmeng mimpi buruk. Ibu. Ayah, aku bermimpi ibu dipukul. Kita cari ibu, ya? Mengmeng, jadilah anak baik. Kamu istirahat dulu. Setelah kamu istirahat, aku akan mengajakmu mencari ibu. Presiden, Nona Mengmeng mengalami ketakutan. Untung tidak terluka. Saya lihat pengawasan Manor, Nona Suyen yang melindunginya. Di mana? Dia Yao, Zhishen. Yao dipukul Lingning dan 2 pengikut kecilnya. Dirawat di ruang gawat. Lapor, Lingning dan 2 lainnya mungkin akan dipenjara karena penganiayaan. Kejahatan Ye Jisheng di keluarga Zon. Laporkan. Dia akan dipenjara beberapa tahun. Mintalah pengacara perusahaan bertindak. Mereka berani melukai Mengmeng. Aku ingin mereka menyesal seumur hidup. Ya, tetapi wanita Lingning ini 2 tuan muda, Jamit. Mungkin akan lolos dari sanksi. Ternyata mereka juga memiliki hubungan. Lanjutkan penyelidikan. Ngomong-ngomong, bagaimana Meming bisa kabur dari rumah? Kudengar sering bermimpi tentang itu. Lalu keluar mencari. Lalu, bagaimana rupa ibu yang ada di mimpinya? Aku tidak tahu. Memang sebenarnya punya ibu impian. Tampaknya lebih sulit baginya untuk menerima Suyen sebagai seorang ibu. Wanita tua membawa pulang Nona Mengmeng. Adopsi nama Anda juga dilarang selidiki asal-usulnya. Katakan padaku, anak siapa dia? Jangan tanya. Apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Maaf, Presiden. Tidak lain kali. Kamu harus ingat. Memeng akan selalu menjadi putri kandung saya. Juga, optimislah tentang Memeng. Jangan biarkan dia menyentuh Suyen. Apakah mereka tidak perlu memupuk hubungan? Suyen selalu memusuhi Jonja dalam kasus mengekspos identitas saya. Dia pasti akan menceraikanku. Sebelum mengurai simpul, cobalah untuk tidak menyentuhnya lagi. Oke? Apakah wanita tua itu tahu berita pernikahanku? Belum dengar, dia sebut. Namun, wanita tua itu sangat berpengaruh. Saya kira dia akan tahu nanti. Jaga info. Saya tidak ingin dia menyakiti Suyen lagi. Ibu, mengapa Anda ada di sini? Mengmeng kabur dari rumah. Apakah ini berkaitan denganmu? Mama, Mengmeng kabur. Jangan coba-coba main licik denganku. Pengalaman hidupku jauh lebih banyak darimu. Keluarga Zon punya pengawal. Taman kanak dijaga ketat. Dia masih bisa melarikan diri. Ada yang dayam-dayam membantu. Mama, aku tidak tahu. Hari ini aku kerja seharian di cabang perusahaan. Karyawan bisa saksi. Mengmeng hampir diculik oleh penculik anak. Orangnya sudah ditangkap, sedang diinterogasi. Semoga mereka tetap keras kepala. Jangan sampai aku mendengar namamu dari mulut mereka. Mama, tolong percaya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Mengmeng adalah cucu kesayanganmu. Lagi pula, meskipun aku berani menantang kakak, aku tidak akan berani menyentuh Mengmeng. Semoga benar begitu. Sungguh sekelompok orang tidak berguna. Bahkan seorang anak kecil saja tidak bisa diatasi.
Sebarkan berita tentang pernikahan Zhong Yuan dengan seseorang itu. Pastikan kabar tersebut sampai ke telinga wanita tua itu. Segala sesuatu di keluarga Zhong hanya milikku. Tak ada yang berani. Siapapun yang berani merebut, aku bunuh. Suamimu memukulku lagi. Apakah kamu sudah dapat caranya untuk 1 juta? Kak, saya, Suyan, jika besok tidak dapat uang, akan bunuh diri. Seumur hidup kamu tidak akan tahu keberadaan putri kamu. Presiden, kita sudah sampai. Apakah pidato ini harus dibacakan? Semua omong kosong, panjang membosankan. Presiden, Nyonya Tua memberi pesan. Upacara pelantikan sebagai presiden hari ini harus kamu selesaikan dengan sempurna. Siapa yang mau jadi presiden menyebalkan ini? Ambil saja. Anda setidaknya harus memikirkan masa depan Nona Mengmang. Dia bukan tandingan tuan muda kedua. Cepat, presiden baru akan segera tiba. Kudengar presiden baru tinggi dan tampan. Apakah benar? Jangan macam-macam dengan presiden. Nyonya Tua bisa membunuhmu. Saya tidak berani. Selamat datang, presiden. Battle Commander, meskipun kita punya nama yang sama, tidak perlu terlalu merasa simpati terhadap saya. Saya masih harus mandiri di masa depan. Baik, kamu punya kesadaran itu. Bukti, kamu dewasa. Mulai sekarang, usahakan sendiri. Baiklah, Battle Commander, saya pamit dulu. Kenapa masih bingung? Upacara penunjukan segera dimulai. Kamu adalah orang yang menyelamatkan putri saya kemarin. Battle Commander, saya ada sesuatu yang ingin meminta bantuan Anda. Kalian pergi duluan, saya akan menyusul nanti. Asisten khususnya bukan bermarga Yun? Sudahlah, bicara lebih sedikit saja. Katakan, apa yang kamu inginkan? Saya ingin pinjam 1 juta. 1 juta? Saya akan mengembalikannya secepat mungkin. Apa kamu sedang mengalami kesulitan? Saya tidak bisa mengatakannya, tapi jangan khawatir. Saya tidak akan gunakan kejadian 6 tahun lalu untuk mengancammu. Berhenti. Baik, sebentar lagi, saya akan meminta seseorang untuk mengambilnya. Istriku, benarkah ini kamu? Mengapa kamu tidak di rumah sakit dan malah keluar? Saya datang berbincang dengan teman. Jika dia tahu saya pernah hubungan dengan Tuan Zen, dan juga pernah memiliki anak, apakah dia akan menceraikan saya? Saya melihat kamu tidak bahagia. Apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Tidak perlu. Saya sudah menyelesaikannya. Saya harus pulang. Saya pergi dulu. Nona Suyan, meminjam 1 juta dan pergi. Ada alasannya. Tidak, tetapi terlihat seperti masalah yang cukup serius. Saya tebak. Anda menunda upacara pelantikan presiden hingga besok. Tidak mungkin. Semua pimpinan perusahaan sudah hadir. Nyonya Tua juga sedang jalan. Begitu saja. Tidak ada uang lagi, Dakyang. Perhiasan yang ibumu tinggalkan untukmu, segera keluarkan, atau akan kupukul. Sudah dijual? Rumah digadaikan? Dakyang, hentikan investasi. Tak akan bangkit. Kita kembali saja ke desa. Saya butuh 1 juta lagi. Jadi manajer wilayah dan mendapat kekayaan besar.
Takia, kenapa kamu masih belum mengerti? Itu skema piramida. Atasanmu sudah ditangkap. Diamlah, rambut panjang, tapi pemikiran dangkal. Cepat carikan uang kembali. Dari mana saya dapat uang buatmu? Apa kamu mau saya menjual diri? Kalau begitu, jual saja. Ajak adik perempuanmu, jual diri juga. Dengar kabar orang kaya suka saudari kembar. Kalian pasti bisa menghasilkan banyak uang. Kamu benar-benar gila. Aku ingin bercerai darimu. Cerai! Ingin cerai? Angan-angan saja. Cepat, panggil adikmu untuk bergabung dan menjual bersama. Zhang Daqiang, aku sudah melaporkan ke polisi. Zhang Daqiang, lapor polisi. Bersiaplah. Masuk penjara. Penjara? Apa dosaku? Pukul istri itu ilegal. Kau buat kejahatan, pasti ada yang menjeratmu. Xiaoyan, kenapa kamu lapor polisi? Bagaimanapun juga, dia adalah kakak iparmu. Kak, sampai sekarang kamu masih membelanya? Lihat wajahmu. Sudah terluka parah begitu. Saya percaya pada kakak iparmu. Dia akan berubah. Kamu bawa uangnya. Kamu belum ceritakan kebenarannya padaku. Ada uang! Saya punya uang! Kalian tidak kasih tahu saya kebenaran tentang anak itu. Uang ini tidak bisa kalian ambil. Hari anakmu lahir, seorang wanita tua datang mencariku. Dia membawa dan mengadopsinya. Wanita tua? Siapa? Jia. Saya tidak bertanya detail. Kamu menjual anak itu ke orang asing. Saya buat kebaikanmu. Kamu hamil di luar nikah. Apakah kamu ingin anak ini menjadi beban seumur hidupmu? Jangan berbicara sehebat itu. Apakah kamu pernah benar-benar peduli padaku? Kamu menerima uangnya. Kamu menjual putriku. Ya, saya memang menerima uang. Kamu diam-diam menjual putri saya. Tapi berbohong bilang dia meninggal muda. Saya sudah curiga. Kenapa dia tiba-tiba membeli rumah dan mobil 6 tahun lalu? Memakai perhiasan emas dan perak. Kalian semua sama. Kamu sudah tahu soal ini. Sekarang kamu bisa memberikan uang itu pada kami. Tidak. Saya tidak akan berikan uang. Saya tidak akan membiarkan kalian memanfaatkan putri saya lagi. Dan Yuan, kamu. Saya baik-baik saja. Zhang Daqiang dan Suzu terlibat pemasaran ilegal dan perdagangan bayi. Ikuti kami. Sudah. Sakit, tentu saja sakit, itu pisau buah. Sakit, tapi kamu tangkap. Apa bodoh? Itu hanya refleks. Soalnya saya tidak layak mendapatkan kebaikanmu. Apa yang kamu katakan? Kamu istriku, tentu saja aku harus memperlakukanmu dengan baik. Apa yang terjadi dengan istriku? Tidak ada apa-apa. Istriku, apapun yang terjadi, aku adalah orang yang selalu dapat kamu andalkan. Senyuan, aku tidak berani menceritakan masa lalu kepadamu. Tampaknya aku sudah tidak bisa hidup tanpamu. Maafkan aku. Izinkan aku egois kali ini. Pipi. Memang. Kenapa kamu keluar sendirian? Ayah tidak peduli. Tidak pernah di rumah. Aku tidak punya makanan. Aku lapar. Tidak masuk akal. Bagaimana ayahmu bisa begitu padamu? Memang tidak mau ayah lagi. Memang ingin bersama Pipi. Bolehkah Pipi menjadi ibu Meng? Meng adalah anak dari Tuan Zhen. Aku bersumpah tidak lagi berhubungan dengan pria itu. Namun, Mama tetap tidak bersalah. Meng, Tante sudah menikah, tidak bisa menjadi ibunya. Tapi Tante janji akan merawatmu dengan baik. Adegan yang begitu hangat. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kalian ibu dan anak. Di sini kamu tidak diterima. Saya datang untuk membeli pancake. Saya tidak berbisnis denganmu. Aku akan berdiri di sini. Hari ini, kamu juga tidak akan bisa berbisnis dengan orang lain.
Saya beri kamu 1. Maaf, tangan saya terpleset. Tidak apa-apa. 10.000, WeChat atau Alipay. Tidak perlu kembalian. Jangan ganggu ibuku. Dasar kecil, berani memukulku. Mengmen, kamu sudah gila. Masih berani mengusir Mengmeng? Kamu lupa siapa ayahnya? Ayahnya adalah Jenderal Xiao, saya tahu. Ayahnya tidak ada di sini. Aku memukulnya. Ingin, pergi, jangan ganggu. Saya juga tidak akan dipermainkan. Mau aku pergi? Boleh saja. Beri aku 10 juta. Kamu tidak waras. Kenapa aku harus memberikanmu uang? Kalau mau uang, Cari Au saja. Jika dia tidak berikan, cari aku. Jangan anggap aku lemah. ya Au sudah selesai. Tentu saja aku mencarimu. Bagaimanapun, aku akan menguasaimu. Lucu sekali. Silakan saja. Jika kamu ingin berdiri di sini dan mengganggu bisnisku, itu tidak masalah bagiku. Bahkan jika aku memberitahu suamimu bahwa 6 tahun lalu, kamu pernah memiliki hubungan dengan Tuan Zhen. Atau aku pergi menemui Tuan Zhen, memberitahunya bahwa kamu pernah melahirkan seorang anak darinya. Dari mana kamu tahu? Kamu tidak perlu tahu. 10 juta, aku akan diam. Dari mana aku bisa memberikanmu 10 juta? Kamu tidak lihat aku sedang jual pancake? Cari Tuan Zhen. Beberapa hari lalu, dia sudah berikan 1 juta. Kamu wanita pertamanya dia akan berikan. Lin Yin. Selesai sudah. Ayah datang mencariku. Pelajaran terakhir kali masih kurang. Ya? Ini bukan suami Suyen. Bagus kamu datang. Aku ada sesuatu ingin bicara. Jiang. Aku akan cari cara untuk hal yang kamu bicarakan. Itu lebih baik. Apa? Itu. Tidak ada. Sampai jumpa. Kamu sakit jiwa apa? Kamu kenapa datang? Tidak apa. Lihat kamu susah. Aku datang bantu. Baik. Kamu belum kerja. Kita jual pancake bersama. Bekerja sama, cari uang. Oh ya, akan aku perkenalkan seorang anak kecil padamu. Namanya Mengmeng. Kamu sudah pernah melihatnya. Mengmeng keluar lagi. Selesai sudah. Kalau dia panggil ayah, berabe. Oh ya, aku kenalkan seorang anak kecil. Namanya Mengmeng. Kamu pernah melihatnya. Kok menghilang? Masih sini. Mungkin dia pergi. Tidak boleh. Pasti dia diam-diam keluar. Aku harus mencarinya. Tidak perlu. Anak-anak sekarang pintar dan licik, tidak akan hilang. Oh ya, dia tidak mengatakan sesuatu padamu kan? Dia bilang, ayahnya tidak peduli. Selalu tidak pulang. Bayangkan punya ayah seperti itu. Benar-benar malang. Ya, betul. Mangmang sering datang ke tempat Suyen, bukan kebetulan. Apakah dia tahu istriku adalah Suyen? Jadi, dia sengaja datang untuk mengganggu. Mang, kamu pergi kemana hari ini? Aku di rumah. Tidak kemana-mana. Aku beri kamu kesempatan lagi. Hati-hati aku pukul pantatmu. Aku keluar, cuma jalan-jalan. Jalan-jalan sampai ke tempat gorengan, ya? Apakah ayah terlalu memanja kamu? Penuh bohong. Kamu setiap hari tidak di rumah menemani saya. Tentu saja saya harus mencari ibu. Ibu, Bibi, penjual pancake yang Anda bicarakan. Benar kan? Dia persis seperti ibu dalam mimpi saya. Mang, apakah kamu setuju dia menjadi ibumu? Saya setuju. Tapi dia bilang sudah menikah. Dia tidak bisa menikah denganmu lagi. Asalkan suka. Papa bisa menikahinya. Tapi bukankah Papa merebut istri orang lain? Tidak seburuk itu, tenang saja. Dia akan menjadi ibu kamu secara sah. Benarkah? Benarkah? Yeay, aku punya ibu. Shio. Ada masalah besar. Nenek, Baiklah, Asisten Yun, bawa nona kecil keluar bermain. Ya. Dengar-dengar kamu sedang mencari pacar? Saya tidak. Tidak, kemarin kamu tinggalkan upacara pelantikan CO Group. Apakah ada sesuatu yang lebih penting? Ibu, saya sudah menikah. Gadis itu bukan pacar saya.
Tetapi istri saya. Tanpa saya setuju. Apakah wanita bisa masuk keluarga Zon? Cepat ceraikan! Maaf, Bu. Saya tidak akan dengar Anda. Dia baik. Setelah Anda kenal, akan mengerti. Zon, Yuan, kamu tahu, apa yang saya katakan selalu saya lakukan. Halo, sayang. Saya ingin bertemu. Ada sesuatu ingin katakan. Apa? Kamu ingin tinggal bersamaku? Pelankan, suara. Maaf, aku tidak sangka kamu begitu jujur. Kita sudah menikah, tinggal bersama, itu aja. Kamu memang punya alasan, tapi... Tidak ada tapi, rumah sudah aku beli. Tinggal tunggu kamu masuk. Ibu pasti punya cara mencari tempat tinggal Suya. Bahkan tempat kerjanya. Aku harus melindunginya. Baik, memang rumah ini benar-benar besar sekali. Jauh lebih besar daripada yang saya bayangkan sebelumnya. Ini udah rumah terkecil yang aku punya. Kukira kamu beli apartemen kecil. Begini besar. Pasti mahal ya. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Tabungan menikah yang kusimpan selama bertahun-tahun. Lalu pinjam 30 tahun. Aku sangat suka. Jangan khawatir. Aku akan bantu kamu bayar. Mulai sekarang, ini akan jadi rumah kita. Untuk merayakan pindah rumah, hari ini aku layani kamu. Membujuk. Benarkah? Ayo, pergi. Sudah siap. Jadi, ini yang kamu maksud dengan hadiah. Ya, tenang saja. Meski ini saya beli dari aplikasi belanja sayur, tapi semuanya pasti segar. Saya kira... Kamu kira... Apa? Tidak ada apa-apa. Cicipi ini rasanya benar enak sekali. Nanti ketika kita sudah memiliki rumah, kita harus bayar cicilan rumah secara rutin. Hidup mungkin akan sedikit sulit, tenang. Saya akan jaga tugas istri, bikin kamu makan enak. Oh ya, Ini kartu gaji saya. Kelak, kamu bisa menggunakannya sesukamu. kamu tidak kehilangan pekerjaan. Dari mana kartu gaji? Kemarin saya dapat pekerjaan. Keluarga John sedang butuh sopir. Jadi saya melamarnya. Kamu merasa menjadi sopir tidak cukup terhormat? Atau kamu tidak suka? Keluarga John, saya berhenti kerja. Bukan. Sekarang mencari pekerjaan juga cukup sulit. Jangan berhenti kerja. Tenang, aku kerja baik. Biar kamu punya uang setiap hari. Ambillah. Kalau kamu butuh uang, simpan saja untuk dirimu. Aku bisa mendapatkan uang dari menjual pancake. Sekarang kita sudah menjadi satu keluarga. Dengarkan saja. Ya, Baiklah, simpan saja dan tidak pakai. Kalau begitu, aku terima. baiklah. Aku akan mencuci piring. Terima kasih atas kerjamu. Nanti, setelah aku belajar memasak, masak dan cuci piring, akan aku tangani semua. Walaupun dia miskin, dia tetap sangat bertanggung jawab. Uang 1 juta yang kupinjam dari kamu. Untuk sementara, belum bisa aku bayar. Mohon beri aku waktu lebih lama. Bolehkah? Gawat. Lupa Nyonya, dia salah paham. Mengira aku datang untuk menagih utang. Urusan uang tidak perlu terburu-buru. Aku datang untuk mencari suamimu. Saya datang untuk mencari suamimu. Saya dan Zon Yuan sudah menikah. Hubungan antara kita sudah sepenuhnya menjadi masa lalu. Mohon agar Tuan Zan tidak lagi mempersulit dia. Jangan pikir saya seburuk itu. Tenang saja. Tidak akan. Tidak bisa. Saya sudah terlalu banyak menanggung kesalahan untuk presiden. Besok pastikan gajinya naik 2 kali lipat. Kenapa?
kamu datang. Presiden Zon bahkan memakai celemek babi merah muda untuk mencuci piring. Benar-benar pemandangan langka sekali. Ingin sekali memotret. Kalian ngobrol dulu. Saya kembali istirahat dulu. Presiden John, penampilan Anda hari ini sangat tampan. Mau mati? Saya salah. Katakan cepat jika ada yang ingin dikatakan. Saya menyelidiki soal pernikahan Anda dengan Nona Su. Tuan muda kedua suruh orang beritahu. Nyonya besar. Saya nggak carinya, dia malah datang duluan. Saya lihat dia ingin manfaatkan masalah untuk menegangkan hubungan Anda dengan Nyonya tua. Dan dapat keuntungan untuk dirinya sendiri. Saya tidak akan membiarkannya berhasil. Awasi dia. Pada hari kelahiran anakmu, seorang wanita tua mencariku. Wanita tua. Siapa dia? Dan di mana dia? Saya tidak bertanya secara rinci. Kamu menjual anakmu kepada orang asing. Tadi malam aku minum banyak. Kalau dia setuju, aku ingin bertanggung jawab padanya. Gadis keluarga biasa menikah dengan keluarga Zon. Apakah posisi Presiden Zon masih menjadi bagianmu? Apakah orang yang membawa anakku adalah dia? Sedang memikirkan apa? Tidak ada apa-apa. Zheng Yuan. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kita bersama, kuharap kamu mulai memanggilku suami. Suami. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Kamu cukup akrab dengan Presiden Zong kan? Anaknya, Meng Mang. Kamu tahu siapa ibunya? Itu benar-benar tidak aku ketahui. Mengapa tiba-tiba bertanya tentang Meng Meng? Saya hanya penasaran saja. Lagi pula, Meng Meng ingin saya menjadi ibunya. Apakah kamu ingin menjadi ibunya? Jadi kamu ingin menjadi ibunya? Dia begitu serius. Apakah dia akan cemburu? Tentu saja tidak. Aku tidak suka keluarga Zan. Seumur hidup, aku tidak akan ingin menikah ke keluarga seperti itu. 6 tahun berlalu, dia masih membenciku. Dia bisa menerima Meng Meng, tapi tidak bisa menerima aku. Apa terjadi? Kenapa tidak bahagia? Apa kamu ingin aku jadi ibu Meng Meng? Tentu tidak. Baru-baru ini, grup John sedang merekrut ganti pekerjaan. Bekerja baru? Kios pancake terkena angin sinar. Kurasa itu terlalu melelahkan. Biarkan dia bekerja di grup Zan. Setidaknya ibu tidak akan berani terang-terangan menggertaknya. Wanita tua yang kakak sebut, mungkin ibu tuan muda Zan. Harus pastikan apakah Meng Meng putriku. Grup Zan adalah pilihan yang baik. Grup Zon tawarkan gaji tinggi dan manfaat baik. Saya ingin pergi, namun saya belum lulus universitas. Mungkin tidak akan diterima. Kamu lupa, saya sopir Pak Zan. Masih ada sedikit keuntungan. Tuan muda, John. Bagaimana progres tugas yang saya berikan kepada kamu? Bagaimana perkembangan perkara yang aku minta kamu urus? Saya sudah menemui Suyan. Memaksanya memberikan saya 10 juta. Percaya, tak lama lagi. Dia minta uang. Zan de Shang. Kerja bagus saya pasti akan membuat Zhen Yuan kacau balau. Di tengah kekacauan, kesempatan untuk mengambil alih kendali grup Chen pasti datang. Zan Herschel, apakah aku punya kesempatan menjadi wanitamu? Kamu cukup tahu memanfaatkan kesempatan. Kebetulan, malam ini aku sangat senang. Mandilah dan tunggu aku. Pelan-pelan, ya. Habis sudah, akan terlambat. Semua salahmu yang tadi malam memaksa. Tenang, mereka tidak berani bicara meskipun kamu terlambat. Kenapa? Kenapa? Apakah mereka semua tahu saya masuk lewat koneksi? Kalau kamu tidak ingin mereka tahu, tentu bisa. Tentu saja aku tidak ingin mereka tahu. Aku hanya ingin bekerja dengan baik, tanpa perlakuan istimewa. Ayo pergi, aku antar kamu.
Masuk mobil. Kapan kamu punya mobil mewah? Ini milik kepala zon. Saya sopirnya. Akan jemput beliau. Bisa antarmu ke kantor. Naik. Saya bilang, jangan istimewa. Saya tak naik. Pilih taksi. Pertempuran umum. Apakah Anda takut nyonya naik mobil? Identitas lengkap? Apa yang perlu terbongkar dari itu? Anda turun. Saya yang menyetir. Wah, itu sungguh tidak enak hati. Dengan kepribadiannya seperti ini, bagaimana dia bisa bertahan di perusahaan? Bagaimana urusan yang saya minta? Saya segera minta direktur. Jaga nyonya. Tidak akan membiarkan dia menderita. Sedikit pun. Hati-hati, jangan sampai dia mengetahuinya. Baik, Asisten Yun, saya mengerti. Saya pasti akan menjaga nyonya dengan sebaik-baiknya. Semua, perhatikan ya, hari ini karyawan baru datang ke perusahaan. Presiden menginstruksikan menjaganya. Presiden berikan arahan. Pendatang tak biasa. Direktur, apakah Anda sudah mendapatkan informasi apapun? Dia adalah istri dari tuan besar perusahaan kita. Singkatnya, jaga baik-baik dia. Tapi jangan terlalu jelas sampai dia menyadarinya. Faham? Faham? Faham. Cepat, lihat. Saya dengar Suyan akan datang wawancara hari ini. Tetapi kamu bisa langsung menjadi kepala administrasi. Semua ini adalah karena saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya tahu. Saya harus mengungkap luka lamanya di depan umum. Bagus, jangan kecewakan saya. Kepala administrasi baru dibawa langsung oleh Tuan Muda 2, Zen. Pasti dia orang yang diminta direktur utama untuk kita bantu. Halo semua, saya kepala administrasi yang baru. Nama saya Ling Yin. Kok kamu di sini? Kamu bisa datang. Kenapa aku tidak bisa di sini? Saya datang untuk wawancara. Kamu juga datang wawancara. Maaf ya. Saya kepala administrasi dan juga pewawancara kamu kali ini. Dia adalah kepala administrasi. Datang lagi satu orang. Dan sepertinya mereka punya dendam. Ling Yin ini dibawa oleh Tuan Muda 2. Dia pasti orang yang kantor pusat. Minta kita bantu. Masuk akal. Ya, dia adalah pewawancara untukmu kali ini. Kamu pikir dengan menyembunyikan wanita itu di grup Zan, aku tidak bisa menemukannya? Bu, sudah terjadi. Jika kamu memaksa, aku ungkap identitasnya di perusahaan. Dia dapat setengah hartaku. Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Bu, aku tidak ingin melawanmu. Lagi pula, Momen juga sangat menyukainya. Bisakah kamu memberi kami satu kesempatan lagi? Meng sudah bertemu dengannya. Ja, aku tidak tahu dari mana kamu membawa Momen kembali. Tidak peduli siapa orang tuanya, aku sudah anggapnya putri kandungku. Lagi pula, Meng juga mutiara di tanganmu, kan? Aku bisa mempertimbangkan untuk Meng. Tapi aku harus tahu, apakah wanita itu bisa menjadi ibu yang baik? Terima kasih, Bu. Jangan terburu-buru berterima kasih. Jika tidak memenuhi syarat, meskipun Mengemeng sangat menyukainya, aku tetap tidak akan menyetujui pernikahan kalian. Zhong Mingwen menempatkan Ling Yin ke dalam perusahaan. Masih menjadi atasan, Nyonya. Ke kantor. Orang yang bahkan tidak lulus kuliah seperti kamu, masih berani melamar ke grup Zen. Bahkan tidak lulus kuliah. Persyaratan grup Zen minimal lulusan universitas ternama. Justru grup Zen yang secara aktif mengundang saya untuk wawancara. Lagi pula saya melamar posisi administrasi. Tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Memang posisi ini tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, tetapi harus memiliki moral dasar. Dan kamu tidak memenuhi persyaratan posisi ini. Saya yang tidak memenuhi. Kamu wanita memanfaatkan pria naik pangkat. Apakah kamu punya moral? Kamu yang hamil di luar nikah dan meninggalkan anak, apa punya hak bicara tentang saya? Tuan Shan, tidak ada yang bisa dikatakan lagi ya?
Wanita ini sudah pernah magang di grup Zen 6 tahun lalu. Dia menggoda lelaki liar di pesta dan bahkan melahirkan anak. Orang seperti kamu yang bermoral buruk tidak bisa masuk grup Zen? Pergi saja. Cepat pergi. Pergi tidak menyambut orang seperti kamu. Pergi saja. Dan tidak menyambutmu. Jangan takut, ada aku di sini. Suyen, 6 tahun lalu kamu ternyata pernah melahirkan anak. Kenapa aku tidak tahu? Selama aku tidak ada. Sebenarnya apa yang terjadi? Buka pintunya untukku. Ibu, kenapa ibu datang? Mau lihat wanita yang diam-diam kamu nikahi? Seperti apa dirinya? Ibu, tentang masalah Meng, apa kamu memang menyembunyikan sesuatu dariku? Apa yang kamu ketahui? Apakah kamu tahu siapa wanita yang aku nikahi? Suyen, wanita yang memiliki hubungan denganmu 6 tahun lalu. Apakah kamu tahu bahwa dia mengandung anakku dan sudah melahirkannya? Kamu akhirnya mengetahuinya. Aku berniat merahasiakannya darimu. Ibu? Mengapa? Mengapa aku tidak boleh mengetahui bahwa aku memiliki anak kandung? Aku tak tanggung jawab atas kebutuhanku. Kamu bilang dia tidak layak masuk keluarga Zon. Aku ikuti. Apakah kamu harus merampas hakku mengurus anak kandungku? Aku tidak pernah merampas hakmu sebagai seorang ayah. Memeng adalah anak kandungmu. Jadi, Memeng memang anakku dan Suyen. Memeng selalu mengatakan bahwa dia bermimpi tentang ibunya. Wajah ibu Suyen, ibu, kamu merampas kasih ibu Meng selama 6 tahun. Zhang Yuan, aku tidak merasa apa yang aku lakukan itu salah. Kamu harus bercerai dengan Suyen. Jangan bawa wanita ini ke dalam hidup Meng. Itu hanya akan membahayakan Meng. Saya butuh alasan. Sebaiknya segera beri saya alasan yang bisa meyakinkan saya untuk memisahkan Meng dari ibu kandungnya. Kamu ingin mendengar alasannya. Saya bisa memberikannya. Tapi saya harap kamu tidak menyesal setelah mendengarnya. Saya ingin tahu. Baik, saya beritahu. Dakyang, lihat. Adik melahirkan seorang anak perempuan. Sangat lucu ya? Lucu. Apakah kamu tahu bahwa hamil sebelum menikah akan dicemooh banyak orang? Keluarga kami akan kehilangan martabat. Lalu, bagaimana? Apalagi, jual saja. Bisa mendapatkan uang. Bagaimana saya jelaskan kepada adik? Silakan. Apa? Katakan padanya, anak itu meninggal. Itu akan membuat adik sangat sedih. Dia masih muda. Kita membantu menjernihkan masa depannya dengan menghilangkan beban ini. Dia pasti akan berterima kasih kepada kita. Kalian ingin melakukan apa? Saya tanya. Kemana? Bawa anak? Bukan. Urusanmu. Sudah, saya tidak mau membuang waktu dengan sampah seperti kamu. Saya tahu selama 2 bulan kamu cari pembeli. Anak ini, saya ambil. Berapa yang kamu rencanakan untuk bayar? Berapa yang kamu inginkan? 50.000. 1 sen? Jangan kurang. Anak ini tidak semurah itu. Berikan dia 5 juta.
Kita punya uang sekarang. Kalau bukan karena aku sudah memperhatikan sebelumnya. Meng Meng pasti sudah dijual ibunya ke pedagang manusia. Kamu tidak mendengar sendiri Suyen berkata akan menjual anaknya. Saudara perempuannya dan suaminya aku temui. Mereka monster sebenarnya. Tumbuh di keluarga seperti itu, apa yang bisa diharapkan? Kamu dan Suyen belum lama kenal. Kamu tidak kenal dia. Aku lebih tahu tentang karakternya daripada kamu. Kamu salah paham tentangnya. Seorang wanita yang mengidap kekuasaan. Pura-pura seperti apa? Aku lebih tahu daripada kamu. Dia tidak tahu identitasku. Dia hanya tahu aku pria tanpa kekuasaan atau pengaruh. Kalian sudah menikah? Nama kamu tercatat jelas di dokumen. Zhen Yuan, kamu yakin sekali dia benar-benar tidak tahu? Seorang gadis yang polos. Bagaimana mungkin 6 tahun lalu memanfaatkan saat Anda mabuk? Masuk ke kamar Anda, mengapa dia begitu keras kepala? Usia muda sudah melahirkan anak. Jia sudah lama menganggap anak itu batu loncatan masuk keluarga kaya. Sebelum Anda mengumumkan pernikahan Anda ke publik, akhiri ini. Lindungi aset grup Zan. Juga lindungi imajinasi indah Mang Mang tentang ibunya. Jangan dia terluka. Ibu, berikan saya sedikit waktu. Sebelum akhir pekan, Apakah pada akhirnya saya menyakiti Anda? Mengapa minum begitu banyak? Ada sedikit masalah yang mengganggu. Tanpa sengaja minum terlalu banyak. Kemarin, urusan perusahaan, Anda sudah tahu. Tahun ketiga kuliah, karena prestasi luar biasa, saya diterima langsung untuk magang oleh grup Zhen. Siapa sangka, tidak lama setelah itu, pada 1 jamuan makan, saya terlalu banyak minum. Berhubungan dengan seorang pria asing yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya. Berhubungan dengan pria asing. Ini bukan salahmu. Kita tidak usah membicarakan ini lagi. Setuju? Maaf, aku terlalu egois. Aku seharusnya menjelaskan segalanya saat kencan buta. Setiap orang bisa salah. Aku tidak salahkanmu. Zhen Yuan, mari kita bercerai. Sebenarnya, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Apa? 6 tahun yang lalu, Ibu, Meng Meng sakit. Tolong segera pulang. Suyen, aku harus pergi. Nanti aku jelaskan semuanya saat kembali. Oke? Jan, mungkin memang takdirmu untuk tidak mendapatkan kebahagiaan. Nenek, aku pengen keluar untuk menyegarkan pikiran. Izinkan aku pergi. Anak kecil, pergi menyegarkan pikiran buat apa? Apa ide anehmu? Sebenarnya, aku hanya ingin bertemu ibu. Kamu tidak punya ibu. Aku punya ibu. Pancake yang dibuat ibu sangat enak. Selain itu, dia terlihat persis seperti ibu dalam mimpiku. Dia adalah ibuku.
Meng, apa yang membuatmu tidak nyaman? Aku merasa tidak nyaman. Baru saja mengalami mimpi buruk. Bermimpi, ibu tidak menginginkanku lagi. Bu, perasaan anak kecil itu tidak mungkin salah. Aku ingin bertemu langsung dengannya. Aku akan pergi bersamamu. Jaga Meng Meng di rumah. Ini aku berikan demi Meng Meng. Peluang terakhir untuk Shuyan. Nyonya besar, saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Nona Su sudah menjual pancake di jalan perbelanjaan di depan. Tetapi, apakah Anda benar-benar harus berdandan seperti ini? Aku perlu persetujuanmu untuk berpenampilan seperti apa? Tidak perlu. Pemilik cantik, buatkan satu pancake. Baik, saya akan membuatnya sekarang. Saya ingat dulu ada pria tampan yang berjualan pancake bersamamu. Kenapa dia tidak ada hari ini? Dia tidak akan kembali lagi. Setelah membuat skandal di grup Zone, dia tidak mencari tempat untuk menghilang saja. Kamu masih berani kembali untuk berjualan pancake? Lin Yin, kita teman sekelas. Saya tidak pernah menyinggung. Saya hanya ingin menjalani hidup sederhana. Kenapa kamu tidak mau melepaskan saya? Waktu kuliah, kamu selalu mengungkuli saya. Jika bukan karena kamu, satu-satunya kesempatan magang di grup Zone. Waktu itu seharusnya milik saya. Jadi karena itu kamu selalu dendam pada saya? Masuk ke grup Zone, berarti bisa sukses besar. Bukan hanya gaji tahunan jutaan. Dari peluang bergaul, kalangan atas, ada peluang menikah keluarga kaya. Kamu hancurkan jalan saya tidak suka kamu. Kamu yang merusak jalanku, tentu saja aku tidak suka padamu. Aku memang pernah masuk grup Zan, tapi sekarang aku hanya penjual panok. Ini semua hanya imajinasi sepihak darimu. Itu salahmu sendiri yang tidak mampu. Tapi, aku tak takut kasih tahu. Dulu, aku diam-diam mencampurkan obat ke dalam minumanmu. Apa, Shuyan? Jika bukan kejadian itu, mungkin sekarang kamu sudah menjadi petinggi grup Zan. Kamu seharusnya hidup cemerlang, mencapai puncak kehidupan. Tapi, aku melancarkan sedikit tipu muslihat dan menghancurkan hidupmu selamanya. Lin Yin, kamu tidak takut aku menyeretmu bersama aku ke kehancuran? Yan, aku sangat takut loh. Kamu sedang bercanda apa? Sekarang aku bersama Zona Shao. Bukan hanya masuk kerja di grup Zan, tapi juga akan menikah ke keluarga Zon. Keluarga Zon tidak akan menerima wanita picik seperti kamu. Kamu akan lebih sengsara dariku. Kamu pasti akan begitu. Tunggu saja dan lihat bagaimana saya menjadi wanita paling bersinar di kota ini. Saya tidak percaya dunia ini tanpa keadilan. Kamu akan mendapat balasan. Saya menunggu balasan untuk saya. Tuan Muda Zon menunggu jalan-jalan. Ya! Belum tahu. Jalanan di sini milik keluarga Zon. Setelah Tuan Muda Zon mengendalikan keluarga Zon, jalan ini akan menjadi milikku. Saranku, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, saya pasti akan menghancurkan gerobak pancake kamu. Pinggangku. Kamu tidak melihat? Baju baru kotor olehmu. Kenapa kamu tidak pergi? Kamu menabrakku, lalu mengutukku. Kenapa hatimu begitu jahat? Kamu? Petugas kebersihan? Berani marah? Kamu, tunggu saja. Apakah mungkin saya selama ini selalu salah menuduhmu? Oke, Shuyan, kamu bisa semua kan? Membantu penyapu, Anda luar biasa. Pantas mendapatkannya. Ningin, kan? Terlalu mula pergi setelah pukul orang. Bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan? Penyapu jalan. Tap. Lin Ying, apa yang kamu lakukan?
Tuan muda kedua, Anda datang tepat pada waktunya. Seorang penyapu jalan dan penjual pancake. Mereka menggertakku bersama. Mulai hari ini, kalian berdua benar-benar menghilang dari jalan komersial ini. Kalau tidak apa? Anda pergi, saya ingin mendengarnya. Ibu, bagaimana kamu melakukan ini? Aku hampir tidak mengenalinya. Motor keluarga Zon. Mana yang mengajarimu? Yang mana yang mengajarmu bisa menggertak yang lemah? Ibu, saya salah. Putra kedua, nenek penyapu jalan. Bagaimana mungkin ibumu? Saya tidak akan berlutut dan meminta maaf kepada ibu saya. Ibu, maafkan saya. Saya salah. Ibu. Kamu wanita, berhati kotor. Masih ingin menikah ke keluarga Zon? Berani panggil saya ibu? Seorang gadis biasa dari keluarga biasa menikah ke keluarga Zon. Apakah kamu pikir punya hak untuk posisi Presiden Zon Group? Iya. Lingi, apa yang kamu lakukan? Kita hanya bermain-main saja. Kenapa kamu begini? Berani-beraninya jadi istri saya. Pergi. Jadi kamu seperti Yao? Hanya menipu saya? Semua laki-laki seperti kalian tidak ada yang baik. 6 tahun lalu, bukankah kamu yang suruh saya meracuni Suyan dan mengirimnya ke kamar kakakmu? Sekarang kamu berpura-pura tidak kenal saya. Kamu wanita gila! Jangan sembarangan menuduh! Awas, bisa membahayakan nyawamu. Saya sama sekali tidak mengenal pria itu. Kenapa juga dia harus mencelakakan saya? Ibu, jangan dengarkan ocehannya. Dia hanya membalikkan fakta. Saya tidak melakukannya. Zon Mingwen, aku lihat ibumu sekarat saat melahirkanmu. Karena keluarga Zon dan garis keturunanmu, aku sudah berikanmu banyak hal. Tapi jangan serang kakakmu. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda bukan lagi anggota keluarga Zon saya. Halamak. Kualifikasi apa kamu untuk bilang saya bukan anggota Zon hanya karena aku memanggilmu ibu? Kapan Anda menganggap saya putra Anda? Kalian semua meninggalkan yang terbaik untuk Zhan Yuan. Bajingan tidak bisa melihat cahaya. Aku berikanmu terlalu banyak, bukan milikmu. Kamu tak puas. Bukankah Meng Meng juga anak haram? Anda bilang lebih dari sekali. Di masa depan, keluarga Zon diserahkan padanya. Ibuku setidaknya seorang wanita. Dan bagaimana dengan ibu Meng Meng? Tapi dia hanya penjual pancake. Wanita miskin. Bukankah aku pantas yang lebih baik? Maaf. Meng adalah putriku. Dia benar-benar putriku. Iya, wanita tua ini di dekatmu. Dulu menghabiskan 5 juta untuk membeli dia dari tangan kakakmu. Memisahkan ibu dan anak secara paksa. Jiang! Apa Ibu Tua Zan yang terhormat? Apa yang kamu lakukan ini sudah terang-terangan. Bu Zan, apakah itu semua benar? Xiaoyan, semua yang dia katakan benar. Tapi kamu tidak perlu menjelaskan. Selama 6 tahun ini, setiap hari aku merindukan anakku. Aku pikir dia meninggal muda. Aku menderita selama 6 tahun. Ternyata aku hanya dipermainkan kalian. Kalian tidak pernah berpikir bahwa aku juga manusia? Suyan, ibu yang saya sangat hormati dan cintai dengan segala-galanya, tolong tunggu sebentar. Saya hanya membutuhkan waktu sesaat untuk menyelesaikan hal ini. Ayah bilang, kamu adalah ibu kandungku. Ya, aku adalah ibu kandungmu. Maafkan aku. Aku baru mengetahuinya terlalu terlambat. Ibu jangan menangis. Mulai sekarang Meng Meng tidak akan meninggalkanmu lagi. Seseorang bawa tuan muda kedua kembali. Tidak, tuan muda kedua. Kamu tidak boleh pergi. Kamu pernah bilang akan menikah denganku. Zhan Yuan, kamu belum benar. Putra tertua keluarga Zon hanya menjadi boneka wanita tua itu. Bisakah kamu melindungi pernikahan dan keluargamu sendiri?
Ini urusanku. Jangan khawatir. Masih ada urusan 6 tahun lalu. Akan kubahas nanti. Bawa pergi. Kamu tidak bisa pergi. Tuan muda, tunggu aku. Kamu tidak akan menikahiku. Kamu tidak bisa pergi. Ibu, apakah kamu sekarang puas? Mulai sekarang, urusanmu, kamu atur sendiri. Ibu sudah tua. Nanti akan tinggal di rumah lama saja dan tidak keluar lagi. Suyan, Tuan Besar Zan, kenapa kamu bohong padaku? Dengar jelas. Tidak perlu penjelasan, Zhang Yuan. Apakah mempermainkanku menyenangkan? Mengapa harus menyembunyikan identitasmu? Karena aku takut jika aku memberitahumu, kamu akan meninggalkanku. Jadi, pada hari kencan buta, kamu tahu siapa aku, sementara aku tidak tahu apa-apa. Dengan bodohnya aku menikah denganmu. Kamu pasti sangat puas, bukan? Suyan, tidak begitu. Aku selalu mencari kesempatan untuk memberitahumu. Kita bercerai saja. Pernikahan ini adalah kesalahan. 6 tahun yang lalu juga kesalahan. Mang akan ikut denganku. Dia sudah terlalu lama meninggalkanku. Ibu, apakah Meng juga kesalahan? Meng, kenapa? Ibu menggunakan keberuntungan seumur hidup untuk dapatkanmu. Harta berharga. Tapi kenapa kalian ingin bercerai? Apakah ini semua karena Meng? Suyan, pertemuan kita bukanlah kesalahan. Begitu juga pernikahan kita. Sebaliknya, ini adalah kesempatan dari Tuhan untuk memperbaiki kesalahan. Suyan, berikan aku satu kesempatan. Aku akan berikan kehidupan bahagia buatmu dan Meng. Diskon besar aktivitas anak di pusat perbelanjaan, main game, dapat hadiah. Siapa cepat dia dapat, kalau terlewat harus tunggu tahun depan. Gratis. Ayo, kita pergi bermain game. Haya, aku ingin mendapatkan hadiah misterius. Baik, ayah pasti berusaha keras untuk memenangkannya untukmu. Pergi.